Puncak pembunuhan adalah menciptakan bukti ketidakhadiran sempurna. Dokter psikiater ini adalah orang yang paling mahir dan juga sempurna yang pernah saya lihat. Karena meskipun telah menganalisis seluruh proses kejahatan, pengadilan masih tidak bisa menyalahkan dia. Rencananya juga sangat sederhana. Sebelum membunuh istrinya, dia dengan tenang memakai sarung tangan. Dengan begitu tidak akan meninggalkan sidik jari, dan juga menghindari menyebabkan luka. Ketika istrinya benar-benar mati, dia memecahkan kaca balkon. Kemudian membuka kunci dari luar, membuka semua laci, memasukkan semua barang-barang mahal ke dalam 2 koper. Setelah selesai mengatur tempat kejadian, tepat saat itu terdengar 2 kali bunyi bel pintu. Seorang aktris cantik masuk. Dia adalah kekasih rahasia Ray, dan juga kaki tangan Ray. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, dia mengganti pakaian dengan gaun istri Ray, memakai kacamata hitam, sarung tangan, dan sengaja meniru gaya rambut. Semua berjalan sesuai rencana. Tim pembunuhan ini segera menuju bandara. Ketika melewati pramugari, keduanya juga menekankan identitas mereka, dengan lancar menjadikan dia saksi bagi mereka. Selanjutnya adalah bagian yang paling penting. Setelah beberapa kali mengambil napas dalam-dalam, keduanya mulai berpura-pura bertengkar. Penumpang di sekitar langsung menjadi penasaran dan melihat mereka. Saat itu pramugari mendekat untuk mendamaikan. Joan bilang tidak ingin melihat suaminya lagi. Lalu dia pergi ke rumah sebelum pesawat menutup pintu, meninggalkan Ray sendirian pergi berlibur. Jadi Ray bisa membuktikan kepada polisi bahwa saat istrinya dibunuh, dia sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Joan cepat-cepat meninggalkan bandara, masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian, lalu meletakkan pakaian istrinya Ray di depan pintu, agar petugas kebersihan besok membawanya pergi, sehingga tidak ada lagi bukti. Saat ini Ray sedang pura-pura memancing di pulau sepi. Dia membuang semua barang mahal ke laut. Barang-barang ini tidak seberapa dibandingkan dengan harta peninggalan istrinya. Dia mulai membayangkan kehidupan masa depan yang kaya raya dengan percaya diri. Rencana pembunuhan ini dia telah melaksanakan dengan sangat rapi. Kenyataannya memang begitu. Ketika Ray kembali ke rumah, di lantai telah muncul tanda kapur dari polisi. Sekarang tinggal menunggu pengambilan keterangan. Semua akan berakhir, tapi tak disangka, ketika menoleh Ray melihat seorang pria pendek. "Kamu siapa?" "Saya Inspektur Columbo." Ray segera menyadari bahwa dia telah bertemu lawan yang tangguh. Karena orang ini dinilai 9,8 untuk kemampuan investigasi yang luar biasa. Ray segera berpura-pura khawatir, bertanya apa yang terjadi di sini. Columbo mengatakan ada pencuri yang menyelinap masuk dan berniat membunuh istrinya. Ray mendengarnya dan tampak sangat sedih. Tapi di dalam hatinya sangat gembira. Cara ini ternyata efektif baginya. Tapi saat dipikirkan lagi, dia merasa ada yang salah. Berniat? Benar. Untungnya, Carol masih hidup, hanya sementara koma. Saat ini Ray tidak bisa tenang lagi. Dia bilang dia masih hidup. Tiba-tiba telepon berdering. Joan mendapat kabar Carol masih hidup. Dia terlihat sangat khawatir. Tapi sekarang bukan waktu mereka untuk berbicara satu sama lain. Untuk tidak membuatnya curiga, Ray buru-buru menutup telepon, lalu dengan enggan pergi ke rumah sakit. Sedangkan Columbo selama ini, sengaja bertanya beberapa pertanyaan kepadanya. Karena dia tahu, ketika seseorang cemas, mereka akan dengan mudah mengungkapkan rahasia. Tak diduga Ray sudah bersiap siaga. Dia mengatakan setelah bertengkar dengan istri di pesawat, mereka pun berpisah. Dia sendirian pergi ke sebuah pulau terpencil. Makanya dia tidak menerima pemberitahuan itu. Memang benar Ray tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Tetapi ada satu hal yang sangat mencurigakan. Biasanya saat kembali dari perjalanan, akan bertanya kepada istri terlebih dahulu. Tetapi setelah sampai di rumah, Ray tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan ketika melihat tempat kejadian perkara, dia tetap tenang berdiri di sana mengamati. Sepertinya sudah menduga ini. Kemudian mereka pergi ke pintu ruangan pasien. Di sini ada polisi yang berjaga. Carol akan segera bangun. Untungnya ya, Ray sangat mengerti apa artinya Carol terbangun. Meskipun sebagai seorang psikiater, dia juga tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Hal ini semakin membuat Columbo curiga. Dengan cepat dokter keluar membawa berita baik. Setelah diberi pertolongan, Carol tidak bisa bertahan. Mendengar kabar ini, Ray merasa bingung.
dan bernapas lega. Namun dia tampaknya mengerti bahwa sangat mungkin ini jebakan dari Columbo. Columbo sudah mulai curiga padanya. Keesokan paginya, Columbo datang ke rumah Ray. Dia menemukan pada hari perjalanan, Ray membawa 2 koper. Tapi yang aneh adalah, sebelum naik pesawat, bagasi dia kelebihan 13 kg. Tapi saat kembali, tidak kelebihan lagi. Columbo sangat penasaran, apa yang hilang selama perjalanan yang beratnya sampai segitu. Ray menjelaskan itu hanya beberapa majalah. Tak disangka sebagian besar adalah iklan. Dia kesal dan membuang semuanya. Alasan yang tidak meyakinkan membuatnya semakin mencurigakan. Columbo terus bertanya, sebelum naik pesawat istri Anda mengenakan gaun ungu. Tapi mengapa gaun ini menghilang? Bayangkan, sangat aneh. Siapa yang akan mengambil gaun murah? Sebagai seorang psikolog, Ray sangat mengerti. Pencuri saat stres akan kehilangan akal sehat. Saat itu sekretaris memberitahu, pasien telah membuat janji dan sudah di depan pintu. Columbo segera bertanya, apakah itu orang yang kemarin menelepon Anda? Padahal Anda bilang ingatan Anda tidak baik. Ah, kadang baik kadang tidak. Sebelum pergi, Columbo bilang akan datang lagi jam 6 sore. Dia harus memeriksa lebih lanjut. Ray terpaksa setuju. Tidak disangka begitu keluar pintu, dia tiba-tiba melihat Joan sedang menunggu di luar. Columbo terkejut menyadari orang ini sangat mencurigakan. Dia buru-buru menghampiri dan bertanya nama wanita itu. Membuat Joan bingung tidak mengerti apa-apa. Ray menyalahkan Joan, selama ini kalian tidak boleh berhubungan. Columbo adalah seseorang yang punya pengamatan luar biasa. Dia pasti sudah curiga kepada kalian, tapi tidak apa-apa. Dia hanya tahu kamu adalah dokternya. Sekarang semuanya masih dalam kegelapan. Saat ini Joan tiba-tiba ingat bahwa dia meletakkan gaun di luar pintu. Tetapi lupa sarung tangannya. Ray tidak menyalahkan apapun, hanya menyuruhnya cepat membawa sarung tangan pulang. Karena dengan begitu Columbo tidak lagi curiga. Dengan cepat keduanya membawa sarung tangan pulang. Ray berkata bahwa Columbo curiga, karena kematian Carol terlalu sempurna. Sekarang hanya perlu menunggu badai berlalu. Keduanya akan bisa menikmati kekayaan ini. Tiba-tiba ada suara membuka pintu. Joan bergegas bersembunyi ke dalam kamar. Ray tampak sangat marah. Kenapa tanpa surat perintah penggeledahan Columbo berani masuk ke rumah pribadi? Columbo melihat sepasang sarung tangan di atas meja. Ray berbohong bahwa dia baru menemukannya di lemari. Columbo sangat curiga apakah gaun itu juga ada di sana. Joan bersembunyi dalam lemari dengan gemetar ketakutan. Saat Columbo semakin mendekat, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Mereka membawa pakaian yang telah dicuci dan disetrika. Sekarang semua detail sudah lengkap. Columbo hendak pergi, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari kantor polisi. Sudah ada yang mengaku bersalah. Baru saja dia mengakui telah membunuh istri Anda. Ini jelas tidak mungkin terjadi. Ray sama sekali tidak menyusun skakmat. Segera mereka pergi ke kantor polisi. Orang ini berkata saat sedang mencuri, dia tidak menyangka Carol tiba-tiba pulang ke rumah. Dia tanpa sengaja mencekiknya hingga mati. Semua detail sudah cocok. Pria itu segera dibawa pergi. Ray bilang orang ini memang gila. Lihat matanya saja sudah tahu. Ray tahu ini adalah orang yang diatur oleh Columbo. Lalu bertanya, kenapa Anda mengira saya adalah pembunuh istri saya? Anda? Tidak. Dokter, saat itu Anda sedang di luar negeri. Meskipun Columbo berkata demikian, dia tetap tidak melepaskan Ray. Dia telah menduga Ray membuang barang-barang berharga, dan semua detail kasus ke laut. Tetapi tidak ada bukti konkret. Terpaksa harus bertanya-tanya, jika saya membunuh istri saya bilang jika Anda juga tidak akan bisa mendapatkan bukti. Ray tidak menyembunyikan lagi, membuat Columbo menyerah. Karena pembunuhan ini terlalu sempurna. Dia sangat yakin akan hal itu, tapi Ray tidak pernah menduga. Sebelum semuanya dimulai, dia telah menunjukkan sebuah kelemahan fatal. Itu adalah seorang kekasih yang bodoh. Columbo pergi mencari Joan, mengungkapkan detail-detail kejahatan. Dia berpura-pura menjadi Carol, untuk membuat alibi untuk Ray. Joan terdiam di tempat. Columbo terus-menerus bertanya, kemudian mengeluarkan sepasang kacamata hitam. Joan memakainya pasti akan terlihat sangat mirip Carol. Anda bisa meminta pramugari untuk mengidentifikasi Joan. Dari situ mengungkap kebohongan mereka. Tak disangka Joan masih tetap kukuh. Dia tahu Columbo tidak memiliki bukti. Ini tidak bisa membuktikan apa-apa.
Saya tidak terlibat dalam kasus ini, mengerti? Jika Anda ingin membawa saya bertemu dengan pramugari, ayo pergi. Tapi Anda tidak akan bisa membuktikan apapun. Namun Columbo segera menyadari, Joan berusaha terlihat kuat, padahal dia sangat cemas di dalam hati. Anda adalah mata rantai terlemah. Saya akan selalu mengawasi Anda, menyelidiki Anda, hingga Anda terbongkar. Saya akan melakukan ini setiap hari. Setiap hari begitu, aku akan menghubungi Ray lewatmu. Tekanan tak terlihat ini membuat Joan tak tahan. Baru malam hari dia berani menelepon Ray. Columbo sudah mengetahui semua detail kasus dan mulai mengawasi kamu. Berpikir Ray akan datang untuk membantunya. Tadinya dia berkata ini hanya perangkap dari Columbo. Saat ini mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Baiklah, aku akan mencoba. Joan sangat kecewa. Keesokan paginya Joan meninggal di kolam renang. Columbo berkata kepada Ray, Joan telah minum 1 botol pil tidur. Tak menyangka dia begitu rapuh. Kamu yang telah membunuhnya. Sekarang satu-satunya kelemahan sudah tiada. Kamu bisa tidur dengan tenang sekarang. Kamu menang. Tapi lalu kenapa? Kamu telah kehilangan hal yang paling penting. Apa yang paling penting? Gadis itu. Kamu mencintainya, ingin menikahinya. Karena dia kamu rela membunuh istrimu sendiri. Tapi sekarang dia sudah mati, semua rencana, semua usaha, semuanya berantakan. Tak disangka Ray sama sekali tidak peduli. Dari awal dia tidak mencintai Joan. Joan hanya pion yang dia manfaatkan. Yang dia inginkan hanya uang Carol. Bukan seorang aktris kelas 3. Dia membantumu membunuh orang. Kamu berencana menikahinya. Belum tentu. Saya bisa menggunakan cara lain untuk melepaskan diri darinya. Misalnya sebuah kecelakaan. Kamu selalu merencanakan sebelumnya, benar Ray? Saat ini Joan keluar, ternyata ini adalah jebakan dari Columbo. Joan percaya pada Columbo, untuk menguji apakah Ray benar-benar mencintainya. Dan orang di kolam renang itu hanya seorang aktor teman Joan. Tepat seperti yang Columbo bilang. Kelemahan terbesar Ray adalah Joan. Joan lebih memilih ditangkap, daripada harus bersama seseorang yang tidak mencintainya.